intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi komputer, yaitu flowchart atau diagram alir. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sanur Fikram, nomor NIM 341200003, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dengan NIM 341200015. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, program studi Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. Baik, marilah kita masuk ke materi. Yaitu pertama, flowchart atau diagram alir. Apakah itu flowchart? Bagaimana sih fungsinya flowchart? Mari kita. Yang pertama, yaitu flowchart adalah penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Sebelumnya kita tahu algoritma yaitu susunan penyelesaian masalah secara sistematis. Jadi flowchart adalah penulisan algoritma yang ditulis menggunakan notasi grafis. Yang kedua, flowchart merupakan gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Berikutnya, gambaran ini dinyatakan dengan simbol yang menggambarkan proses tertentu. Yang keempat, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Yang kelima, dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam suatu analisis masalah. Yang keenam, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Berikutnya, flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan suatu masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi itulah beberapa pengertian atau fungsi dari flowchart. Pada dasarnya flowchart dibagi atau terdapat beberapa macam flowchart. Di antaranya yaitu satu, flowchart system atau sistem flowchart. Dua, flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Yang ketiga, flowchart skematik. Yang keempat, flowchart program. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah flowchart proses atau proses flowchart. Berikutnya kita masuk ke materi flowchart program. Flowchart program. Yang pertama, digunakan untuk keperluan pembuatan program. Yang kedua, flowchart program menggambarkan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Yang ketiga, dalam flowchart program mengandung keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur seharusnya dilaksanakan. Yang keempat, programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Yang kelima, analisis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Jadi itulah beberapa fungsi atau pengertian dari flowchart program. Berikutnya kita masuk ke beberapa anjuran yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart, yaitu pertama, flowchart digambarkan dari satu halaman, digambarkan di suatu halaman, dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan, sama halnya seperti kita menulis. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Jadi dalam pembuatan flowchart terdapat simbol-simbol dan bahasa program yang telah ditentukan, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan menghitung nilai rata-rata atau menghitung keliling lingkaran dan sebagainya. Yang kelima,
Setiap langkah dan aktivitas harus berada pada urutan yang sesuai atau urutan yang benar. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabang-cabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Berikutnya gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Jadi berikutnya kita akan menyajikan simbol-simbol flowchart standar. Simbol pertama. Nama terminator fungsi permulaan akhir program. Garis alir, proline, arah aliran program. Preparation, proses inisialisasi, pemberian harga awal, proses perhitungan, proses pengelolaan data, input output data, proses input output data, parameter informasi. Berikutnya predefined process atau fungsinya permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Berikutnya decision, fungsi perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya one pack connector atau penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir off pack connector yang berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat inilah simbol-simbol yang biasa dipakai dalam pembuatan flowchart atau simbol-simbol yang telah ditentukan dan kita harus menggunakan sesuai dengan fungsinya. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal, buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart untuk menentukan keliling dan luas lingkaran. Luas sama dengan pi kali radius kali radius. Keliling sama dengan 2pi kali radius atau pi kurang sama dengan 3,14. Berikutnya kami akan menyajikan flowchartnya. Jadi flowchart itu diawali dengan start atau permulaan yang dilambangkan dengan kapsul. Kemudian kita input data yaitu nilai V 3,14, input keliling, luas dan radius. Kemudian kita input radius. Berikutnya kita input rumus yang digunakan yaitu keliling sama dengan 2pi kali radius dan rumus luas yaitu sama dengan pi kali radius kali radius. Berikutnya kita akan menemukan hasil. Lalu kita print keliling dan luas. Setelah itu selesai. Jadi itulah urutan secara sistematis dalam menentukan keliling dan luas lingkaran. Jadi teman-teman bisa lihat flowchartnya dan menganalisisnya. Mungkin itu yang dapat kami sajikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.